Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pendeskripsian arsip menggunakan website demo Atom atau yang bisa diakses lewat sini demo.ica-atom.org. Arsip yang akan saya input adalah arsip ini, yakni peta wilayah Sungai Sulawesi Tengah, yang dia juga ada berkesinambungan dengan 3 file yang lain sama-sama peta dengan menggunakan peraturan dari ISAD, dan juga beberapa ada yang akan menggunakan peraturan dari ANRI. Kira-kira apa saja penginputannya, lalu bagaimana caranya? Bisa langsung disimak baik-baik. Dan juga dari ISAD itu dia ada 7 area yang akan diinput. Jadi mari langsung kita input di Atom Demo. Untuk penginputan kita bisa langsung ketik add, lalu archival description, sip. Yang pertama adalah identifier. Kalau lihat dari penjelasan sini adalah identifier untuk menginput kode. Di SAD juga ada namanya reference code. Nah, untuk reference code ini dia itu dari rulesnya harus memiliki unique identification dengan elemen, yakni kode dari negaranya yang bisa pakai ISO 3166. Lalu juga repository kode national repository kodenya, dan juga specific local reference code. Nah, ini ada beberapa contoh. Maka kalau kita lihat di gambar ini, kode yang bisa saya pakai yakni adalah ini. Kenapa? Karena ini kan berkesinambungan semua, dan kodenya tuh harus pas dan juga tapi memiliki kekhususan masing-masing. Ini adalah ide ini saya pakai dari country kodenya, nggak memakai ISO yang alpha yang 2. Lalu PUPR itu untuk repository kodenya. Harusnya kalau di ANRI itu peraturannya dia itu untuk bagian keduanya ini repository kodenya itu adalah ANRI. Tapi karena menginput dari PUPR dan kita anggap kalau ini belum diinput ke ANRI, jadi kita pakai PUPR. Lalu juga S ini adalah wilayah sungai yang saya singkat, dan ada garis miring lampiran 424. Ini saya ambil dari sini. Ini untuk khususan, jadi ada pembedaan antara peta-peta yang lain tapi kodenya itu sama gitu. Semoga dapat logiknya. Untuk title kita pakai format title yang memang ada di petanya, jangan ngarang, jadi kita ambil dari sini, peta wilayah Sulawesi Tengah. Oke, sama ya. Nah, untuk date nya di petanya tidak ada informasi tentang tanggal, jadi apabila mengacu pada peraturan ISAD, dia itu kan tanggal ketika arsip ini diinput pada saat transaksi atau dibuat gitu. Nah, kalau kita lihat dari ANRI, untuk tanggal itu kita bisa taruh dengan informasi seperti ini apabila tidak ada tanggal. Oke, nah ini dia. Tuh, jika arsip tidak memiliki kurun waktu atau tidak diketahui, disebutkan dengan tanpa tanggal atau disingkat TT. Jadi kita bisa input. Yang pertama kita creation. Nah, karena ini kan bukan akumulasi, dan kita bisa taruh di sini. Dan standarnya ini tidak usah kita input karena kalau di aplikasi ISAD-nya itu dia akan menjadi searchable gitu. Jadi jangan ditambahin apa-apa. Level of description-nya kita item. Ingat, karena kita input item di sini, bukan file atau apapun. Identify a new child. Ini karena kita hanya satu inputan saja, kita tidak isi. Nah, dan extend dan medium. Ini kita kalau lihat dari 315, yaitu adalah, nah ini dia, ada untuk identifikasi media dari arsipnya atau secara fisiknya. Bisa di sini kan lihat ada 13 kontainer, ada juga satu folder yang berisi 38 item. Kalau di ANRI ada juga penjelasannya. Nah, kita bisa input simpel aja berdasarkan satuan. Satu sampul 5 lembar atau 2 jilid. Nah, karena ini adalah file JPG, jadi kita anggap dia itu satu file elektronik. Jadi saya bisa tulis satu file digital. Oke? Tidak ngaco, tidak ngada-ngada, dan simple. Kita masuk ke konteks area. Ininya kita tutup. Name of creator-nya kita lihat dari sini, yakni JDIH Kementerian PUPR. Langsung saja JDIH Kementerian PUPR. Oke. Untuk repositorinya kita anggap tidak ada karena ini dia searchable ya guys. Jadi kalau kita tulis strip tidak apa-apa. Lalu juga untuk 3.2.3
Untuk archival history, kalau kita lihat di ISAD-nya, nah itu untuk menjelaskan tentang sejarah dari arsip tersebut, baik dari administrasi atau dari kreatornya atau yang lain. Nah, harusnya juga bisa dilihat di sini. Karena kita nggak tahu, ini yang penciptanya, terus juga ada tentang di contohnya sini tuh ada yang tentang dari filenya. Nah, karena kita nggak tahu ya, kita bisa input sejarah arsip tidak diketahui. Ini kita lihat di 3.24 ya. Set. Nah, ini untuk ini dia. Ini immediate source of akuisisi. Coba kita baca secara translatean Indo. Tuh. Catat sumber dari mana unit deskripsi diperoleh. Nah, jika sumbernya tidak diketahui, catat informasi tersebut. Berarti tetap ini harus ada informasi ya, dari mana kita mendapatkannya. Sini saya input. Kalau dari jawaban persiapannya itu ada diunduh dari repositori mata kuliah. Jadi saya ambil aja, misalkan diunduh dari repositori. Oke, sesuai. Lanjut lagi ke konten dan struktur area. Jadi kita lanjut lagi untuk 3.31 scope-nya atau kontennya itu. Nah, ini adalah give a summary atau ringkasan. Dari pertama yang wajib itu ada waktu, periode, terus juga secara geografi. Lalu juga di kontennya, subjeknya, proses administrasinya dari arsipnya. Jadi di sini benar-benar panjang. Nah, ini kita bisa jelaskan secara jelas juga. Ini biarkan saya masukin dulu. Nah, saya hapus untuk skalanya karena skala akan mau saya cantumkan yang menjadikan gambaran mengenai batas dan letak 10 wilayah sungai di Provinsi Sulawesi Tengah. Mana ya 10 ya? Oke. PT ini dilengkapi dengan daftar OS serta simbol kartografis untuk batas ya. Ingat, dia itu harus mencakup waktu, periode, geografi, dan kontennya, dokumenter konten, subjek matter, dan administrasi prosesnya. Oke, appraisal kita tidak ada perubahan ya dari dokumen tersebut. Jadi kita cantumkan aja informasi tidak diketahui. Akural itu dari 3.3 kita cari. Kalau bacanya indikasikan apakah akuralnya diharapkan jika sesuai berikan jumlah frekuensi. Ini karena kita nggak tahu, kita strip aja atau bisa kita cantumkan informasi tidak diketahui. System of arrangement kita lihat 3.4 ini baca untuk memberikan informasi mengenai struktur internal urutan atau sistem klasifikasi dari unit deskripsi. Kalau bisa baca itu kan original order, karena kita nggak tahu ya, kita bisa kosongkan aja informasi tidak diketahui. Condition of access dan user area tutup dulu, juga tutup. Nah, condition governing access. Nah, ini kita lihat apakah ini untuk menjelaskan tentang statusnya kontrak dan juga regulasi. Ini kayak misalkan aksesnya tertutup atau aksesnya terbuka dan sebagainya. Nah, karena ini bisa diakses ya, bisa saya dapatkan, berarti kan aksesnya terbuka. Jadi saya tulis akses terbuka. Ini reproduction-nya, apakah ada copyright atau tidak ada. Nah, ini saya strip aja atau informasi tidak diketahui. Untuk bahasa, nah ini karena bahasa ya, kita bahasa Indonesia. Script of materialnya sama Indonesia, tapi kalau udah Indonesia itu biasa nggak ada, atau Latin biasa nggak ada. Wah, ada Latin, tapi saya kosongkan aja. Nah, ini language and script notes-nya, apakah ada penjelasan. Kalau kita lihat di titik 43, ini kita bisa tambahkan penjelasan. Cuma karena saya anggap dari Indonesia aja udah jelas, jadi saya strip aja daripada informasi tidak diketahui. Nah, ini kita deskripsikan fisik karakteristiknya dan juga technical requirement-nya perlu apa. Karena tadi dia adalah file digital dan juga berkasnya itu JPG, jadi saya pakai ini. Nah, jadi secara fisik dia itu berkas digital berformat JPG ya. Akses menggunakan software penampil gambar ya. Atau bisa aja ini dihapus aja. Nah, ini akses digital berformat JPG. Karena kalau kita lihat pun 3.4, nah kondisinya itu kalau secara fisik ya itu harus benar-benar yang memang secara fisik gitu. Karena ini kan digital, kita nggak ngelihat kalau mereka misalkan ada blur ada apa, jadi kita udah berkas digital berformat JPG. Finding aids, nah ini untuk memberikan keterangan apakah ada finding aids, apa itu secara jelasnya itu apakah ada yang berkaitan. Nah, karena ini dia satu ya dan tidak berkaitan kemanapun atau tidak ada arsip yang membantu untuk menjelaskan yang sama, jadi kita kosongin aja. Informasi tidak diketahui.
Oke, lanjut elite materials. Ini kita tutup. Existence and logical of original. Ini adalah lokasi originalnya atau aslinya, karena kita nggak tahu ya, kita lokasi arsip diketahui. Ini untuk lokasi copy. Kalau kita lihat di 3.52 juga menjelaskan hal serupa. 3.51 juga kita ini lokasi tidak diketahui juga, lokasi arsip copy arsip. Relate units of description. Nah, ini sebenarnya bisa kita masukkan nih secara nggak langsung arsip-arsip ini ke dalam related units, karena kan mereka sama-sama bersinambungan, sama-sama dari JDIH, tapi bukan finding edge. Karena kalau finding edge itu beda lagi. Saya masukin, coba kalau kita baca 3.53 ya, to identify related units of description. Bisa dilihat itu peta wilayah ini, peta yana dan sip saya sini. Related descriptionnya ini tuh dia searchable kalau nggak salah ya, karena belum kita input yang lainnya ini, jadi kita kosongkan. Tuh banyak banget. Nah, ini untuk publication notes, apakah dia pernah dipakai di publikasi-publikasi. Nah, karena kita nggak tahu ya, jadi publikasi tidak diketahui, catatan publikasi tidak diketahui. Oke, notes area. Nah, ini adalah bagian yang bisa tadi ditambahkan, yakni skala petanya tadi berapa. Ini enggak penjelasannya. Oh, ini dia 950. Berarti kita bisa tambahin skala 1:950,000 ya. Note ini teman-teman bukan note kita karangan sendiri ya. Note itu adalah informasi-informasi. Nah ini note ya. Informasi-informasi yang tidak bisa dicakup sama area-area lain tapi penting. Kan kalau skala tadi kita ibaratkan tuh penting, tapi kita nggak ada kolom-kolomnya untuk ngisi yang cocok. Jadi kita cantum di sini. Access point. Nah, ini access point dia itu adalah kolom yang nggak ada di ini ISAD. Access point ini bagaimana lebih kebantuan aja dari aplikasinya itu. Misalkan place, cari Indonesia, ada nggak? Nggak ada ya. Genre, nama poinnya. Ini saya kosongkan aja. Jangan. Nah, kita kosongin aja ya, teman-teman. Nah, description control area. Ini record unique description identifier. Itu juga institusinya dan juga rulesnya. Kita lihat ada 3.72. Nah, ini apakah juga status, juga level, script dan lain sebagainya. Oke, yang ini kita kosongin aja. Yang ini juga kita kosongin. Dan rulesnya ini karena dia memakai 7.2 ya. Nah, kita akan menggunakan ISAD. Nah, kalau bisa lihat kan tuh, fonts and series description by ini rules of description. Jadi kita bisa tulis arsip ini di input menggunakan peraturan dari ISAD. Status kita anggap sudah final, level of detailnya full. Nah, ini kita tanggal di input arsip di input pada tanggal 12 Juli 2026 sebentar ya. Oke. Language-nya itu tadi Indonesia. Indicate the language used to create the description di Indonesia. Scriptnya kita kosongin aja. Oke. Source-nya citasi for any external resource use. Kita nggak ngambil sejarah tentang ininya, kita ngambil informasi misalkan sejarah JDIH dan lain sebagainya. Kita kosongin. Ini note, record note of source. Nah, kalau kita lihat 3.71, kita misalkan note, misalkan bagaimana di deskripsi dan sama siapa. Jadi kita bisa catat arsip di input oleh Haidar Azhar Kautsar, tulis nama saya. Dan bagaimana cara inputnya itu tadi kita udah jelasin ya di sini. Jadi kita kasih nama aja nggak apa-apa. Oke, apalagi sudah, access point sudah. Oke, kalau sudah administrasi areanya. Nah, ini dia displaynya, kita pakai yang ISAD, sip, dan kita create. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lagi loading, sip. Ini dia sudah ditemukan. Oke, teman, jadi kalau sudah ditaruh di sini, kita bisa cari nih misalkan peta wilayah sungai. Kita ketemu. Misalkan dari ini ya, dari tampilan awal, peta wilayah sungai. Oke, masuk nih item. Nah, hierarkinya di sini. Oke, sudah, sip. Mantap. Teman-teman, setelah dipikir-pikir lagi supaya lebih oke, aku akan input 3 file yang lain, yakni
file yang ini, Sulawesi Utara, Gorontalo dan juga Kalimantan Utara. Untuk bisa melihat bagaimana nanti arsipnya ini akan tersambung dan terhubung. Tapi aku akan inputnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu detail banget. Jadi aku akan skip untuk bagian aku input yang lainnya ya. Jadi ditunggu aja. Ini sudah masuk yang 4 tadi semuanya. Ketika saya cek peta wilayah, maka sudah ada tampil Sulawesi ini, Gorontalo dan sebagainya. Yang sisanya masih draft, memang tidak terlalu detail seperti yang ini. Nah, mari saya edit lagi teman-teman untuk yang Sulawesi Tengah atau yang akan kita input ini. Oke, so mari kita edit. Nah, ini dia, mari kita edit. Jadi ketika semuanya udah nyambung, apa yang diubah adalah pertama, oke ini sudah konteks, bentar biar saya cek juga ya. Ini tetap kosong ya karena kita nggak ada instansi atau organisasi yang memang menginput ini. Kita anggap saja tidak ada, atau mau pakai Kementerian PUPR juga bisa, tapi saya lebih baik tidak usah. Ya, Presel tidak ada, Presel nggak ada. Nah, untuk ini system of arrangement ini adalah untuk susunan ordernya. Jadi kalau kita udah input semuanya nih, kita bisa tulis di sini. Aku akan memakai, bentar. Oke. Jadi aku input bagian sini ada system of arrangement. Ini di ISAD itu dia, nah ini to provide information internal structure. Kalau kita Indonesia kan, struktur internal urutan atau sistem klasifikasinya. Ya aku bisa susun di sini, susun sesuai nomor lampiran dari dokumen induknya. Nomor lampiran itu mana yang ini? 24, 22, 23 dan 21. Jadi ketika nanti aku mau input atau ibaratnya aku mau tata mana peletakannya, nanti aku akan input berdasarkan ini. Oke, lanjut lagi, apalagi yang diedit. Nah, untuk condition governing reproduction bisa isi informasi tidak diketahui atau boleh digandakan. Karena kan kita anggap ini arsipnya ini kan bisa diakses ya oleh semuanya. Dia boleh digandakan, boleh dibagikan. Jadi aku tulis boleh digandakan lah. Karena kalau sesuai dengan 3.4.2, jadi tujuan apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk batasan apapun pada reproduksi. Karena memang tidak ada copyright ya. Bisa aku tulis juga misalkan tidak ada hak cipta. Jadi lebih baik aku tulis boleh digandakan aja. Lanjut. Nah, ini bagian ini nih teman-teman. Ini yang bakal aku edit banyak. Yang pertama aku akan persingkat untuk tulisan ini dengan menjadi, nah aku jadi sini teman-teman. Jadi relate unitsnya, unit berkorelasi dengan unit-unit apa. Jadi aku tulis tergabung dalam file peta wilayah sungai dari Kementerian PUPR. Nah related description-nya bisa aku tulis. Nah ini dia. Jadi yang pertama ini tadi ya. Itu juga Gorontalo. Dan juga satu lagi tadi yang banyak itu Kalimantan. Oke. Nah, kok kehapus? Nah, ini dia. Nah, ini jadi lebih berkesinambungan antara item yang lain. Kita perlu ketahui ini X saja. Nah, untuk akses point ini kan sebenarnya nggak wajib ngikutin apa yang ada di SAD ya. Jadi ini bisa aku isi sesuai kemauanku aja. Karena di sini bahasa Inggris, aku jadi pakai bahasa Indonesia. Untuk subjek aku isi dengan sumber daya air, infrastruktur. Nah, jadi aku isi dua ini guys. Untuk sumber daya air, infrastruktur. Untuk place-nya aku pakai JDIH PUPR. Untuk genre access point-nya ini, genre itu bukan ini ya. Bukan genre drama, romantis, horor, bukan. Tapi ini lebih ke fisiknya itu apa. Aku anggap ini adalah peta kartografi. Sip. Nah, ini untuk name access point-nya. Ini kan nama orang ya, atau nama tempat. Jadi kalau ini aku isi sebagai Kementerian JDIH, Kementerian PUPR, betul. Kementerian PUPR. Oh ya guys, untuk place-nya ini bukan JDIH, tapi bisa juga sih. Jadi aku JDIH aja. Oke. Udah, description controlnya sama semua. Nah, ini kita anggap ini revisi ya. Ini lagi arsip direvisi pada tanggal 12 Juli 2020 dengan ini kan baru date ya.
Nah ini, oh ini aku juga mau ngedit lagi nih bagian ini. Kita lengkapi lagi. Nah ini dia. Jadi deskripsi arsip ini berdasarkan pada ISAD versi 2 dan peraturan hari nomor 14 tahun 2018. Ini udah lagi. Nah ini kita tambah lagi lah, arsip direvisi oleh Haidar Azhar Al-Kautsar. Oke, semuanya sudah, lalu kita save. Oke, udah ke input. Kenapa jadi kesini lagi? Nah, jadi apa yang membedakan adalah sekarang udah ditambahin dengan related description. Jadi kita bisa ngecek nih ke item yang lain. Nah, itu sama. Oke deh, udah. Sip, berarti penambahan sudah selesai. Mantap.